Itu satu. Yang kedua, di mana crossingnya antara berpikir akademik dan berpikir praktikal, politis. Soalnya bukan apa, kalau sudah berhadapan dengan kekuasaan dan penegakan hukum, pusing kita kan jadinya. Padahal kita di sini mau mencerdaskan kehidupan bangsa, ya kan, sebagai bagian dari amanat konstitusi kita. Silakan, Bung Rocky. Iya, sebetulnya itu biasa sekali. Cuman orang takut itu nanti melanggar konstitusi itu. Kan itu aja kan? Iya. Kekhawatirannya. Padahal Pak Mahfud sendiri pernah bilang konstitusi bisa dilanggar kalau demi kepentingan rakyat. Dia bilang begitu kan? Dan dia terangkan bahwa kebutuhan rakyat bisa membatalkan konstitusi. Saya bukan ikuti jalan pikiran itu, tapi saya mau terangkan bahwa secara sosiologis pilihannya memperpanjang penderitaan atau amputasi di tengah jalan, kan cuma itu kan. Jadi ini bukan soal pilihan konstitusi atau tidak konstitusi, itu lebih efektif aja kan. Nah kalau misalnya gelagat ke arah percepatan perubahan itu hari-hari ini makin nyata, maka dalil saya perlahan-lahan berlaku juga, tanpa saya paksakan juga dia berlaku. Jadi tanpa saya konkretkan udah berlaku. Karena begitulah gerak sejarah tuh. Karena kalian dia nggak perlu sampai di dalam siklus yang resmi itu. Jadi siklus elektoral bisa berbeda dengan siklus demokrasi, itu intinya. Nah soal hal yang mengenai pemindahan kekuasaan bisa diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo singkat-singkatnya. Jakarta 25 Mei 25 Mei 2021. Iya, tertanda Refli Harun, Boni Hargen. Nama bangsa Indonesia Rocky Gerung. Jadi gini, nah saya ingin supaya kita pecahkan dulu kebuntuan ini nih. Kan seolah-olah orang bertengkar soal 3 periode segala macam itu, dan orang nggak mau lihat sesuatu yang possible. Atau mungkin bukan sekedar possible tapi probable, bisa dihitung soalnya kan. Kalau possibility ya oke, tapi kalau dia ada probabilitasnya, dan probabilitas itu adalah hukum-hukum sosiologi tadi itu. Pelemahan KPK akhirnya berlanjut, lalu timbul debat di dalam istana sendiri. Artinya ada saling amputasi di istana, justru menteri yang sana beda dengan yang ini. Presiden Jokowi tadi, saudara Boni menerangkan bahwa ya Presiden Jokowi ditawan oleh kepentingan yang lebih besar tuh. Jadi kita mesti tentukan, masa kita inginkan supaya penawan itu juga akan menawan orang lain di 2024 kan? Ya udah cukup Jokowi aja yang ditawan kan? Nah, supaya dia cepat bebas, kita percepat membebaskan Jokowi dari tawanan itu. Kapan? Ya jangan sampai 2024. Itu kan itu logiknya begitu. Ini ngeri sedap ngomong seperti ini. Tapi ya, tapi semua ini adalah argumen akademis gitu. Bukan saya nggak pernah berseteru dengan orang istana. Saya melihat istana itu terkunci oleh kepentingan oligarki. Kuncinya kita buka tuh. Kita mau buka, dia nggak mau. Bukan dia nggak mau tuh, orang-orang di sekitar istana nggak mau itu dibuka tuh. Nah Boni udah mulai berpikir bahwa oke, sebetulnya bisa dibuka juga. Walaupun belum penuh tadi bisa dibuka ya. Iya bisa dong. Supaya fair lah pembicaraan ini kan. Jadi sekali lagi ini forum yang boleh kita manfaatkan untuk mengajukan argumen alternatif di luar sistem elektoral. Jadi sama seperti ketika secara konstitusional saya mengatakan yang namanya pergantian kepemimpinan itu bisa melalui pemilu, satu, dan itu ada di dalam konstitusi. Bisa melalui impeachment, ada. Tapi ada yang ketiga, pengunduran diri. Ada juga. Jadi Pak Rocky mau yang mana? Nah, Pak Rocky mau yang mana? Itu tiga itu sama-sama sahnya dan sama-sama pernah dipraktikkan. Iya, ya kan? Itu apapun soal pilihan aja kan. Tetapi kita mesti batalkan dulu kegugupan kita untuk membayangkan perubahan di luar sistem elektoral. Kalau kegugupan itu udah kita bisa atasi, nanti kita deal apa yang mesti kita lakukan. Itu soalnya. Jadi ini soal gampang aja, soal kecil tuh. Jangan terlalu cemas dengan perubahan yang non elektoral. Oke, sama seperti tahun 98 tidak perlu sidang
umum MPR ya. Iya, kan sama Cukup juga dengan sidang istana Betul. saja. Pada waktu itu juga orang cemas kan, nanti bagaimana nanti jadi Tiananmen atau segala macam. Enggak tuh, enggak ada Tiananmen di Jakarta kan. Karena ada kedewasaan, oligarkinya dewasa, Presiden Soeharto dewasa, publik juga dewasa tuh. Jadi oke, bikin semacam ya win-win solution lah. Kalau sekarang dewasa nggak? Kalau sekarang ya ketidakdewasaan kekuasaan itu terlihat dari ketidakdewasaan orang-orang di sekitar presiden. Sebelum ke Bung Boni, saya ingin ke Aswin ya. Ini kan kita bicara mengenai tadi, Bung Rocky yakin betul apa yang disampaikan dia adalah pure pandangan akademik. Dan harusnya negara yang demokratis ya tidak alergi ngomong seperti ini. Presiden bisa ganti kapanpun karena konstitusi menyediakan fasilitas untuk itu. Yang tidak boleh kan adalah Anda angkat senjata memberontak, ya nggak boleh. Tapi berwacana harusnya boleh karena pikiran dan hati nurani kan tidak boleh dibatasi dalam kondisi apapun menurut konstitusi. Tapi kan pengalaman Asvin kan beda lagi sebagai Ketua Umum YLBHI yang banyak mengurusi penegakan hukum. Silakan. Iya, jadi saya tentu saja berpikir apa saja, berbicara apa saja boleh gitu ya, kecuali hate speech, ujaran kebencian, rasial. Ini ujaran kebencian enggak ya? Bukan gitu. Polisi malah mengartikan ujaran kebencian menghina Nisa Sabian, jadi salah besar itu dari konsep Kovenan Hak Sipil dan Politik kan. Oke. Nah, tapi menurut saya begini, ketika kita berbicara akademik, saya sebetulnya sebagian diri saya sepakat, tapi sebagian diri saya yang lain sangat terganggu. Karena di Indonesia atau setidaknya saat ini, ruang dan waktu saat ini ketika kita berbicara akademik, kita sedang membicarakan epistemik yang tertentu. Dan itu tidak menyangkut masyarakat adat yang sudah punya keluhuran kebijaksanaan ilmu. Dan kebetulan saya tidak disistematisir dan tidak dibawa ke ruang sekolah gitu ya. Dan yang dipelajari yang sekarang di akademik, sebagian besar setidaknya bukan yang itu. Apakah mereka lebih bodoh dari orang yang punya detail? Ya tidak. Kalau saya temui di lapangan, mereka lebih pintar daripada orang hukum, lebih pintar daripada saya. Mereka lebih pintar dalam semua hal urusan, mengurus politik di negara mereka, di daerah mereka sendiri, mengurus hukum di daerah mereka sendiri. Jadi saya sangat terganggu ketika kita kemudian mungkin semoga tidak ya, semoga tidak bahwa terjebak dalam akademis yang seperti itu. Nah karena itu sebetulnya yang esensi adalah mendengarkan suara rakyat dengan sungguh-sungguh. Apa itu ya kebutuhan rakyat? Kalau rakyat bilang saya nggak butuh pabrik semen, begitu, karena pabrik semen mengganggu sawah saya, ya jangan dibikin pabrik semen. Dan sebetulnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah jalan raya itu kalau menurut laporan dari klien-klien LBH, dari dampingan kami, itu untuk perkebunan kelapa sawit kok, nggak melewati kami. Lihat aja di Perpres tentang program sumber PSDN, saya jadi lupa sekarang, prioritas strategis program strategis nasional gitu ya. Ada kereta api Seimangkei yang menghubungkan nanti ada proyek strategis nasional. Iya, proyek strategis nasional. Ya. Nanti ada rute kereta dari Sumatera ke sini Seimangkei itu untuk menghidupi nanti kawasan ekonomi Seimangkei itu. Jadi ini semua betul-betul sudah mengoyak hati masyarakat gitu ya. Dan karena itu berbagai retorika dan macam-macam gitu ya. Itu betul-betul kenapa nggak ketemu? Menurut saya bukan masalah nggak ketemunya, bukan karena betul yang mewakili pemerintah ini nggak beres komunikasinya. Tapi bukan di retorika komunikasinya, esensi komunikasinya sendiri tidak, itu jauh sekali dari apa yang dialami rakyat. Nah, ini Bung Boni harus jawab ini. Jadi bukan soal kesalahan di kemampuan berkomunikasinya, tapi memang bahan untuk berkomunikasinya sudah buruk. Kira-kira gitu ya. Kalau dia bilang jual ubi gampang, tapi dia bilang nggak ada itu jual ubi pembangunan itu. Pembangunan itu untuk kelapa sawit. Ya kalau saya susah kalau nanya saya soal itu, kan saya tolak tambang, saya anti semua segala macam itu. Saya ada buku saya itu soal tolak tambang. Itu lain lah konteksnya. Tapi kan tema diskusi kita ini soal reformasi nih Pak Arifin. Ya. Oh itu nanti kita closing statement ya untuk ya. Saya kira itu nanti yang dibilang oleh Mbak Alvin ini kan soal konsep pembangunan, pendekatan pembangunan. Kita mau pakai pendekatan apa? Selama ini memang liberalisme itu kelemahan terbesarnya kan di situ.
Dia selalu memaksakan satu pendekatan ekonomi yang tidak akan pernah berurusan juga dengan kepentingan rakyat di bawah. Tetapi dia menjual slogan-slogan, mulai dari invisible hand-nya Smith sampai trickle down effect-nya kaum neolib. Itu semua kan kita tahu lah, itu hanya semboyan-semboyan palsu. Nah, ekonomi Pancasila yang sebetulnya jadi hakikat kita, konsep pembangunan ekonomi di Indonesia itu kombinasi sebetulnya antara ekonomi pasar dengan prinsip sosialisme keindonesiaan. Artinya hajat hidup orang banyak itu harus selalu di atas kepentingan apapun. Maka di dalamnya kita bicara soal hak ulayat, kita bicara soal keistimewaan lokal, kita bicara soal local wisdom dan segala macam, dan pembangunan harus memperhatikan dan respect terhadap itu. Saya setuju itu. Makanya di NTT ini Pak Refli ada pemaksaan kemarin untuk bangun pabrik semen, kan kita tolak juga. Sebelumnya juga tambang emas dekat Komodo itu toh, kita tolak keras, meskipun ditambang diem-diem juga sebelumnya dari 2005. Nah, tapi saya mau mengatakan bahwa ini saya kira jauh lah dari persoalan Pak Jokowi, karena Pak Jokowi sendiri juga sangat peduli dengan isu lingkungan, dan ini relatif kebijakan pemerintah daerah biasanya, ya, yang juga punya pengaruh untuk mempengaruhi kementerian terkait lah di pusat untuk dalam proses perizinan. Itu saya perhatikan di beberapa kasus itu selalu konspirasinya di situ untuk izin tambang dan segala macam itu. Makanya ketika masuk ke ranah istana, presiden tahu dalam isu strategis biasanya ditolak itu dan dilarang itu dilanjutkan. Saya mau bilang kembali ke tema kita bahwa reformasi kita ini kan masih berlanjut, tidak akan selesai juga dalam waktu dekat, saya nggak percaya. Tetapi bahwa dalam perjalanan ini kita sudah sampai pada satu titik pencapaian yang luar biasa. Butuh apresiasi karena kemajuannya jauh lebih baik menurut saya daripada katakanlah Filipina, di Myanmar apalagi, Laos dan sebagainya. Untuk kawasan Asia Tenggara kita termasuk negara demokrasi yang cukup maju. Ya. Bahwa masih banyak persoalan, ya. Nah, apakah kita harus cemas nanti KPK dibubarkan? Ya, sepanjang korupsi itu masih menjadi persoalan serius, jadi dia tidak akan dibubarkan. Kenapa? Itu artinya demokrasi kita belum matang, transisi ini belum selesai. Makanya harus dipertahankan ketika persoalan-persoalan itu tidak bisa ditangani oleh institusi-institusi lama itu. Nah, kapan transisi harus berakhir? Ya, ketika semua ini sudah dewasa, institusi-institusi utama ini juga bisa menjalankan perannya sendiri secara maksimal optimal. Jadi tidak perlu dibantu oleh lembaga-lembaga tambahan. Tetapi kan tidak ada juga ukurannya kapan itu selesai. Ya. Dan demokrasi itu hidup, sistem demokrasi itu hidup oleh kritik-kritik juga, oleh pertentangan, oleh perbedaan. Makanya saya bilang merawat ruang diskusi, merawat keberbedaan kita di dalam berpikir, pilihan itu juga baik. Tetapi ada perbedaan yang sangat serius dan sangat problematik, yaitu perbedaan yang berkaitan dengan ideologi negara. Maka kita tidak akan pernah bisa tolerir misalnya dengan kaum teroris. Kita tidak akan pernah bisa tolerir misalnya dengan kelompok separatis, dengan kelompok radikal, karena itu bicara soal fondasi dari sebuah konstruksi negara bangsa. Nah, itu persoalan, dan itu harus ditangani. Dan kita tidak akan pernah toleransi dong dengan koruptor. Maka penegakan hukum harus jalan. Ya kan begitu. Penegakan hukum harus jalan. Nah, sekarang bicara soal media sosial. Selama ini yang ditangkap oleh polisi juga orang-orang yang menyebar hoax kok. Bahwa di titik lain dia adalah seorang tokoh bagi kelompok tertentu, ya. Tetapi kan dia ditangkap bukan karena dia tokoh, tapi kan ada tindakan-tindakan di ruang publik yang dianggap melanggar undang-undang. Nah, makanya diproses, ditangkap. Nah, artinya bahwa kita harus juga fair lah melihat ini. Toh juga yang pro pemerintah juga yang melakukan pelanggaran yang sama juga kan ditangkap juga. Misalnya? Ya, saya nggak usah sebut satu-satu lah, kan Bapak ahli hukum tahu lah semua itu kasus-kasusnya. Ya, saya tentu sangat soalnya membela. agak sulit menyebutnya. Saya tentu membela Pak Jokowi yang bagi saya presiden terbaik sejauh ini lah dalam sejarah kita. Tetapi saya tidak mengatakan bahwa kepresidenan orang-orang di sekitarnya itu baik. Saya nggak mengatakan itu. Saya cuma mengatakan bahwa Presiden Jokowi itu orang baik. Maka saya sedih
ketika di ruang-ruang diskusi saya perhatikan seperti yang saya katakan, orang-orang yang mewakili yang berseberangan dengan Pak Rocky itu gagal masuk di frekuensi berpikir Rocky. Bagi saya itu menyedihkan karena seorang Jokowi yang hebat kok bisa diwakili oleh orang yang begitu saja. Makasih. Saya ingin reserve Bung Rocky untuk closing statement terakhir. Sudah selesai closing statementnya. Mungkin Asvin dulu untuk closing statement mengenai arah reformasi kita. Tidak perlu membahas lagi Bung Boni, nanti dia akan balas lagi sejak selesai kita. Tapi lebih pada pemikiran refleksi ke depan. Silakan. Iya, jadi buat orang kebanyakan dan banyak gini, orang kebanyakan karena dia banyak dan tidak ada di istana, tidak ada di DPR, dan yang datang ke LBH atau yang datang temannya yang datang ke LBH, para mahasiswa dan lain-lain, reformasi sudah menjadi lelucon. Kata reformasi, udah enggak, ini bukan masa reformasi lagi. Ini setengah kaki kita sudah ada di masa pemerintahan otoritarian, siapapun yang berkuasa, gitu. Tidak ada lagi check and balance. Saya pakai baju tes wawasan kebangsaan, belum lolos tes wawasan kebangsaan karena pendiri Oikumene itu di KPK bisa difitnah Taliban dan diiyakan publik, begitu ya. Itu kan nggak masuk akal sama sekali. Dan apa yang terjadi saat ini sebetulnya adalah litsus model baru. Jadi kita harus hati-hati. Politik dimakan taktik. Kita pikir kita sedang melakukan kebaikan, tapi sesungguhnya kita sudah mengundang musuh lama itu masuk lagi, dan dia nggak bisa pernah kalau sudah masuk tidak akan mau keluar lagi, dan tidak ada demokrasi lagi. Terima kasih. Jadi jangan coba-coba mengundang anasir yang kita kritik atau kita koreksi tahun 98 gitu ya. The last but not least. Oke, Refli dan teman-teman Asvin, Boni. Kalau saya ucapkan kritik, itu reaksi dari kekuasaan, bahkan dari lingkaran paling dekat kekuasaan, bunyinya standar. Kalau zaman Orde Baru, kepala lu udah hilang, Rok. Jadi, Fajrul ngomong begitu. Siapa lagi? Macam-macam itu. Irma Caniago juga ngomong begitu. Iya, siapa yang sorban si. Kalau Irma ngomong sudah ditangkap. Iya. Siapa namanya? Ada.